Halo sahabat Arjonatan Family, kembali lagi bersama saya di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, di mana legislator ingatkan pemerintah untuk mendahulukan tenaga honorer untuk diangkat sebagai P3K. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat dari Arjonatan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan like, subscribe, di komen, dan juga di-share kepada teman-teman yang masih belum memahami isi dari informasi ini. Kita langsung saja ke pembahasannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tenaga honorer di seluruh Indonesia yang telah terdaftar di database BKN dan telah mengabdi lebih dari 5 tahun akan diangkat sebagai P3K oleh Menpan RB dan akan segera mendapatkan NIP. Namun, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K di tahun 2024 adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Pan-RB. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera mengingatkan pemerintah untuk mendahulukan opsi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diambil dari tenaga honorer. Mardhani mengatakan bahwa pemerintah bisa mengisi kebutuhan P3K sesuai spesifikasi tenaga honorer atau bidang pengalamannya bekerja selama ini. Jadi untuk teman-teman semua tenaga honorer di seluruh tanah air, tidak perlu khawatir mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Sebab teman-teman tenaga honorer di seluruh tanah air akan mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI, di mana DPR RI mendukung penuh pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Jadi untuk teman-teman semua tidak perlu khawatir, asal terdata di database BKN dan telah mengabdi lebih dari 5 tahun, serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian Mardhani juga mengatakan bahwa ditambahnya juga dengan pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga honorer agar dapat memenuhi kualifikasi terhadap penempatan para tenaga honorer baik sebagai PNS maupun P3K yang disampaikan oleh Mardhani Alisera keterangannya pada Parlementaria. Di sisi lain, Mardhani mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada penurunan pendapatan bagi tenaga honorer di posisinya yang baru. Pemerintah diingatkan agar memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi seluruh abdi negara. Sejalan dengan peraturan pemerintah, bahwa tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu hal krusial yang diatur di dalam Undang-Undang ASN yang baru, yaitu menyangkut penataan tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau ASN alias tenaga honorer. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut juga menetapkan batas waktu hingga Desember 2024 untuk penataan tenaga honorer yang tidak boleh dipecat meski status honorer nantinya akan dihapuskan. Kemudian Mardhani pun mewanti-wanti pemerintah agar mengawasi betul proses pemutihan 2,3 juta tenaga honorer. Ia menyoroti bagaimana proses verifikasi seleksi ASN dan P3K sering disusupi oleh orang atau titipan pejabat yang sering tidak tercatat di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dan ini juga akan mengurangi dampak relasi kuasa yang kemungkinan berpengaruh di dalam pengangkatan P3K. Sebab yang utama ialah para honorer tersebut. Kemudian Mardhani juga berharap dengan adanya penataan ASN yang dibarengi dengan penghapusan honorer akan bisa memberikan dampak positif bagi pelayanan ke masyarakat. Apalagi selama ini banyak citra kurang baik yang menyangkut kinerja ASN di mata publik. Mardhani mengatakan bahwa anggota Komisi 2 di DPR RI yakin bahwa dapat mengatasi tantangan ini dengan bijaksana. Apalagi
di dalam Undang-Undang ASN banyak diatur mengenai peningkatan kualitas dari SDM ASN. Oke teman-teman semua, sahabat Arjunatan Family, sampai di sini informasi ini. Kita berharap agar pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, dan di mana DPR juga dapat mendukung penuh program pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Kita berharap dan mengapresiasi dukungan dari DPR RI di dalam pengangkatan tenaga honorer ini menjadi P3K, dan semoga DPR RI mendukung penuh Kementerian Pan-RB untuk mengawasi ketat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu anggota DPR RI menyatakan bahwa ada mafia di balik pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, di mana mafia ini akan bermain dengan menyingkirkan tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN dan telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Yaitu dengan cara akan memasukkan tenaga honorer titipan untuk lolos sebagai P3K. Kita berharap semoga pengangkatan tenaga honorer ini betul-betul terawasi dan betul-betul dikawal ketat oleh DPR RI dan juga Kementerian Pan-RB agar teman-teman tenaga honorer yang telah mengabdi lama dan juga telah terdata di database BKN dapat terangkat menjadi P3K di tahun 2024. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua tenaga honorer di seluruh tanah air untuk tidak perlu khawatir mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Teman-teman tidak perlu khawatir sebab teman-teman telah mendapatkan jaminan dari Kementerian Pan-RB yang didukung oleh DPR RI, di mana bahwa tenaga honorer yang telah terdata di database BKN dan telah mengabdi lebih dari 5 tahun akan segera diangkat menjadi P3K dan akan segera mendapatkan NIP dari Kementerian Pan-RB. Untuk teman-teman semua, sahabat Arjunatan Family, khususnya tenaga honorer di seluruh tanah air, jangan lupa untuk memastikan bahwa datanya telah akurat, telah valid, telah terdata di database BKN, dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Pan-RB di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mengikuti seleksi CASN di tahun 2024 sebagai finalisasi data, meskipun teman-teman semua telah mendapatkan jaminan untuk diangkat sebagai P3K, namun dari Kementerian Pan-RB tetap menyarankan untuk segera mengikuti seleksi CASN di tahun 2024. Oke, sampai di sini informasi ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.